Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran. Kita masih membahas tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Siapa yang termasuk keluarga Allah di bumi. Apakah seorang pembaca saja atau siapa? Sudah berlalu pembahasan bahwasannya yang dimaksud dengan Ahlul Quran adalah dia juga yang mengamalkan Al-Quran. Baik, silakan ada yang baca. Insyaallah Ustaz. وهكذا الأمر في آيات بر الوالدين وصلة الأرحام كقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan sebagaimana pula perintah di dalam ayat-ayat untuk berbuat baik untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu, dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu janganlah kamu menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari keduanya atau keduanya telah sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan dan jangan engkau membentak keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Wa qauluhu ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, yaitu tali silaturahim. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Wa qauluhu subhanah, dan firman Allah Subhanahu, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya kalian berkuasa untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim. Surat Muhammad ayat 22. Wa nadha'iruha minal ayat. Dan ayat-ayat yang serupa dari ayat-ayat yang ini. Falau hafidhaha wa huwa 'aqun liwalidayhi. Seandainya dia menghafalnya dan dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, wa qati'un li dhawir rahim, dan dia memutus tali silaturahim, fa anna lahu an yakuna min ahli tilkal ayati allati hafidha hurufaha. Bagaimanakah dia menjadi baginya dia hendak termasuk dari ahli ayat-ayat yang dia hafal huruf-huruf. Baik. Wa hakadha Kita dulu ya. Di ayat sebelumnya disebutkan tentang secara makna seorang yang sudah menghafal ayat yang berkaitan dengan pengamalan, lalu dia tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk ke dalam ahli Al-Quran. Walaupun hafal. Kemarin disebutkan contohnya ada orang ayat tentang tauhid. Ada orang yang hafal ayat tentang tauhid.
ya, tapi dia malah syirik. Atau ada orang yang hafal tentang perintah sholat, tapi dia menyia-nyiakannya. Juga di sini, dia hafal ayat tentang bir walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, tentang silaturahim. Disebutkan ayatnya, tapi di sini dikatakan, walau hafidhoha. Seandainya dia menghafal ayat itu semua, tapi keadaan dia akun liwalidai, durhaka kepada orang tuanya, kemudian memutus kekerabatan, maka dia nggak pantas, tidak layak disebut atau menjadi ahli Al-Quran atau ahli ayat tersebut. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya juga. Penulis menyebutkan yang lainnya. Terus, وهكذا في الآيات الآمرة بالصدق والآيات الآمرة بالأمانة. Dan demikian pula pada ayat-ayat yang memerintahkan tentang kejujuran dan ayat-ayat yang memerintahkan tentang penunaian amanah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa qauluhu ta'ala innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Surat An-Nisa ayat 58. Summa la yakunu sadiqan wa la yakunu aminan. Kemudian dia tidak menjadi orang yang jujur dan tidak menjadi orang yang amanah. Fahadha laisa min ahliha, maka hal ini tidak termasuk orang tersebut sebagai ahli ayat-ayat ini. Walau dhabato hifdhuha, dhabato hifdhuha, iya, hifdhoha. Atau walaupun hifdhoha bisa. walau dia kuat hafalannya, Iya. wa atqana tajwidiha, dan walaupun mungkin tajwidnya, Dia berarti di sini bagusnya di itu kan aja ya. mudhafun ilaih, Ustaz. Iya. Bukan Eh, di map kan. Walaupun dia mungkin dobit hafalannya, mungkin walaupun memungkinkan. dia Iya. walaupun dia mungkin hafal dobit hafalannya dan mungkin tajwidnya dan tartil bacaannya, li'annahu lam ya'mal biha, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Wa nadha'iru hadza katsiratun jiddan, dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Fal Qur'anu lam yunazzal li mujarradi iqamati hurufihi, dan Al-Quran tidaklah diturunkan semata untuk ditegakkan huruf-hurufnya. Wa hifdhihi hifdhan mujarradan, dan tidaklah hanya dihafal dengan hafalan semata. Bal unzila liyufhama wa liyu'mala bih, akan tetapi Al-Quran diturunkan agar difahami dan diamalkan isi kandungannya. Baik. Ini sama ya. Ada ayat tentang jujur, tentang amanah, tapi dia tidak jujur, tidak amanah, maka dia bukan termasuk ahlul Quran. Walaupun dia mungkin tajwidnya bagus. Kenapa tidak disebut ahlul Quran? Karena dia tidak mengamalkannya. Nah ini. Dia tidak mengamalkannya. Berarti kuncinya bukan sekedar hafal, tapi pengamalan. Dan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa nadha'iru hadza katsiratun jiddan. Yang mirip seperti ini banyak sekali. Artinya banyak ayat memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, tapi malah sebaliknya. Ya. Kemudian beliau membawakan faedah yang besar. Ya. Di sini dikatakan Al-Quran
Kata beliau, hafizahullah, Al-Quran tidak diturunkan sekedar untuk ditegakkan hurufnya dan dihafal semata. Tapi Al-Quran diturunkan untuk dipahami dan diamalkan. Jadi Al-Quran bukan sekedar dibaca dengan bacaan yang bagus, dihafal dengan hafalan yang kuat, tapi Al-Quran diturunkan untuk dipahami dan diamalkan. Bukan juga seorang meninggalkan bacaan dan meninggalkan hafalan dengan alasan yang penting paham dan diamalkan. Nah itu rugi namanya. Karena kenapa? Membaca dan menghafal Al-Quran termasuk bagian dari mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan perintah agar Al-Quran dibaca dengan baik, agar dihafal. Di sini mujarrad ya, semata. Artinya kebaikan-kebaikan ini tidak boleh dibentrokkan. Membaca itu baik, menghafal itu baik, memahami itu baik, mengamalkan itu baik. Baik semuanya. Ya, baik semuanya. Dibaca, dihafal, dipahami dan diamalkan. Yang tidak baik itu dibaca saja, dihafalkan saja, tidak dipahami dan tidak diamalkan. Atau dia tidak membaca Al-Quran dan tidak menghafal dengan alasan penting dipahami dan dibaca. Nah ini hendaklah tidak di dikontradiktifkan. Baik, selanjutnya. Fal-muradu biqaulihi fil hadis, dan maksud dari sabda Nabi di dalam hadis, hum akhullahi wa khassatuh, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang keistimewaannya, yaitu alladzina ya'maluna bih, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Walihada jaa fi sahih hadisun mufassirun li hadzal hadithi wa mubayyinun lah. Dan oleh karenanya datang di dalam hadis yang sahih, hadis yang menjelaskan atau menafsirkan hadis ini dan menjelaskannya. Wa huwa haditsu Nawas, dan dia adalah hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqaddumuhu suratul baqarati wa alu imran. Akan didatangkan Al-Quran ini pada hari kiamat dan ahlinya, yaitu orang-orang yang dahulu mereka mengamalkan Al-Quran. Dan surat Al-Baqarah dan Ali Imran telah mendahuluinya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim, nomor 805. Wa qawluhu yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahli, dan sabdanya akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat dan ahlinya, yaitu wa yu'ta bi ahlihi, akan didatangkan ahlinya, alladzina kanu ya'maluna bih, yaitu orang-orang yang terdahulu mereka mengamalkan Al-Quran. Fa'urifa min dzalika anna al-mar'a la yakunu min ahli al-Qur'ani illa idza amila bih. Dan di sini diketahui bahwasanya seseorang tidaklah ia menjadi ahli Al-Quran kecuali jika dia mengamalkan Al-Quran. Baik, nah ini jelas gamblang dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Jadi yang dimaksud dalam hadis Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang istimewanya. Siapa yang mengamalkannya? Beramal sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran. Dia beribadah sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran. Dia bermuamalah sesuai dengan
tuntunan dari Al-Quran. Jadi bukan sekedar pembaca atau penghafal saja, tapi eh, yang penting adalah dia mengamalkannya. Dan tidak mungkin seorang itu bisa mengamalkan kalau tidak memahami. Ya. Tidak mungkin bisa mengamalkan kalau tidak memahami. Karena jika dia tidak memahami dengan benar, amalannya juga itu akan keliru. Jadi perlu diketahui di sini, pengamalan yang dimaksud ya, bukan asal-asalan, bukan asal-asal mengamalkan. Tapi pengamalan ini ya, pengamalan yang dilahirkan dari pemahaman yang benar. Maksudnya atau artinya, kita ketika ingin eh, mengamalkan Al-Quran, maka pahami dulu Al-Quran dengan baik. Pahami Al-Quran dengan bersandar pada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ahlinya, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya, baik. Lalu kata Syekh Abdul Razak, atas dasar ini terdapat hadis yang menjadi penjelas terhadap hadis di atas, yakni terhadap hadis yang hum ahlullah. Mana? Nah ini, Nabi SAW menyebutkan nanti ahlul Quran didatangkan pada hari kiamat. Al-Quran nanti berbentuk. Al-Quran itu nanti berbentuk. Kalau sekarang Al-Quran berbentuk, namanya mushaf. Nanti memang berbentuk jadi seseorang. Disebutkan dan jadi awan. Ya. Ada jadi seorang laki-laki. Nah, berbentuk, menjelma. Kemudian didatangkan juga ahlinya, ahli Al-Quran. Di sini diberikan dibatasi. Yang disebut dengan ahli Al-Quran adalah alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu mereka yang mengamalkannya. Ini lebih jelas lagi ya. Mereka yang beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Perintah dia lakukan, larangan dia tinggal. Ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan yu'ta bil Quran yaumal qiyamah wa ahli al yu'ta bi ahli alladzina kanu ya'maluna bihi. Fa'urifa min dalik, maka bisa diketahui dari perkara itu annal mar'a, sungguhnya seseorang tidak tidak disebut atau tidak mungkin menjadi ahlul Quran kecuali idza amila bihi, jika dia beramal dengannya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga Allah yang diistimewakan, maka kita berusaha membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Tidak sekedar membaca dan menghafal titik. Nah, itu tidak seperti itu ya. Ini menimpa sebagian para penuntut ilmu. Jika sudah selesai hafalan, dianggap sudah menguasai semua cabang ilmu. Tidak. Ya. Kita juga sama. Ketika belajar kepada seseorang, jangan sekedar dilihat dia hafal Quran. Ya nggak cukup. Lihat hal yang lain. Barangkali
Allah mudahkan dia menghafal Al-Quran, tapi belum tentu dalam ilmu yang lain dia pernah belajar. Minimal dasar-dasar ilmu. Ya, baik. Selanjutnya. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata di dalam menegaskan makna ini, وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ وَالْعَامِلُونَ بِمَا فِيهِ. Dan oleh karena dan untuk hal ini, bahwa Ahlul Al-Quran adalah mereka yang mengilmui tentang Al-Quran dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin, walaupun dia tidak menghafalnya dengan hafalannya, Ustaz. Walaupun dia tidak menghafalnya untuk dari luar kepala, ya. Dia hafal maksudnya. Iya. Walaupun dia tidak menghafalnya dari luar kepala. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahlihi wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi. Dan adapun orang yang menghafal Al-Quran akan tetapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, maka bukanlah dia menjadi ahli Al-Quran, walaupun dia menegakkan huruf-hurufnya sebagaimana tegaknya anak panah. Dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid yang pertama halaman 327. Maksudnya adalah, wa in hafidhahu hifdhan mutkinan, walaupun dia menghafal Al-Quran dengan hafalan yang mutkin, bi ayyaqra al-Qur'ana min awwalihi ila akhirih la yusqitu minhu harfan. Dia membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dan tidak ada satu huruf pun yang tersalah darinya. Fa innahu bidzalika la yakunu min ahlihi ma lam yakun 'amilan bil Qur'anil Karim. Maka sesungguhnya yang demikian itu tidak menjadikannya sebagai ahli Al-Quran selama dia tidak mengamalkan Al-Quran Karim. Falhasilu, maka kesimpulannya adalah anna ahlal Qur'ani alladzina hum ahlullahi wa khasatuh, bahwasanya ahlul Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang keistimewaannya. Hum akramahumullahu bil jam'i bainal ilmi bil Qur'ani ma'anihi wa dilalatihi wal amali bil Qur'an. Bahwa ahli Al-Quran dan orang-orang keistimewaannya, mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan mereka dengan menggabungkan antara pengetahuannya terhadap Al-Quran, maknanya, serta dalil-dalil kepenunjukannya, dan mengamalkan Al-Quran. Wa mujahadatun nafs alal al-i'timari alal awamirihi wal intihai an nawahihi, dan dia berusaha berjuang keras untuk menegakkan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wal Qur'anu innama unzila liyu'mala bih, dan Al-Quran sesungguhnya hanyalah dia diturunkan untuk diamalkan. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan lagi, ya. Beliau menegaskan lagi, yang dimaksud dengan Ahlul Quran adalah al-alimu nabi, yang alim terhadapnya. Berarti kata Ibnu Qayyim, Ahlul Quran ini, ya, Ahlul Quran, kata beliau, ada dua kriterianya, yaitu memahami atau mengilmui makna-makna Al-Quran. Dia faham kandungan Al-Quran. Maksud dari ayat yang dia baca, dia faham. Yang kedua,
mengamalkan isi kandungannya. Ya, ini menurut Ibnu Qayyim. Walaupun dia tidak hafal, maksudnya dia kalau dites nggak bisa, gitu ya. Coba suruh baca ayat ini. Tapi kalau dia dites maksudnya tanpa melihat mushaf, mungkin dia nggak bisa. Tapi kalau dia ditunjukkan ayat ini, oh dia ngerti maksudnya apa. Dan berusaha mengamalkannya. Sebaliknya orang yang hafal tapi tidak paham dan tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk ahli Quran. Walaupun dia membaca huruf-hurufnya lancar, seperti anak panah yang males, lancar maksudnya. Hafalannya, Masya Allah, bacaannya, tapi tidak mengamalkan, maka dia tidak termasuk ke dalam ahli Quran. Di sini menunjukkan ya, kita ini target terbesar dari belajar Al-Quran adalah bisa mengamalkannya. Bisa mengamalkannya. Ya. Pintunya adalah dengan memahami. Jadi kalau Al-Quran ini sebuah rumah, maka rumah itu adalah pengamalan terhadap Al-Quran. Pintunya adalah memahami. Ya. Menghafal dan membaca adalah menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Karena membaca dan menghafal itu sarana kita interaksi kita agar kuat. Adapun tujuan utamanya adalah dipahami dan diamalkan. Ya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, perlu diketahui itu bukan merupakan kewajiban, tapi hal yang dipuji. Artinya, jangan sedih kalau kita sudah berusaha, bacaan masih gitu-gitu aja, hafalan juga masih sedikit. Jangan bersedih. Jangan juga ditinggalkan, oh ada, nggak wajib. Akhirnya diterlantarkan, tidak. Karena orang yang kuat interaksinya dengan Al-Quran melalui bacaan dan hafalan, akan lebih mudah diarahkan kepada pemahaman dan pengamalan. Tapi kita jangan merasa aman juga. Buktinya banyak orang yang hafal, yang paham, ahli tafsir, tapi menyimpang pemikiran. Ini syaitan menggoda tidak henti-hentinya. Dia goda orang supaya tidak mau baca Al-Quran. Ternyata orang tersebut malas. Ah, udah berarti setan udah selesai kerjaannya. Tapi ada orang yang digoda oleh syaitan supaya tidak mau baca Al-Quran, tapi orang ini tetap mau. Berarti setan yang kalah. Apakah setan diam? Enggak. Sampai setan itu menggoda manusia bagaimana supaya dia terjatuh di dalam bagian-bagian. Misalkan bacaan oke, bagus, hafalan bagus, pemahaman juga bagus, tapi tidak mengamalkannya. Atau mengamalkannya tapi tidak ikhlas. Jadi banyak ya. Di sini makanya ketika kita mulai membaca Al-Quran, kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan agar kita tidak digelincirkan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, baik ketika membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan. Karena perjuangannya luar biasa. Kadang orang menganggap enteng interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu perlu perjuangan. Karena nilainya pun luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi tidak disebut ahli Al-Quran. Ayo, maksudnya wa in hafidhahu hifdhan mutkinan. Walaupun dia menghafal dengan hafalan yang mutkin. Seperti apa? Dia baca Al-Quran min awalihi ila akhirhi. Dia baca dari awal sampai akhir. Tidak salah walaupun sehuruf. Wah, Masya Allah, berarti bagus sekali.
Tapi fa'innahu bidalik, dia bidalik dengan perkara itu, dengan kelancarannya dia, tetap tidak termasuk ahlul Quran selama dia tidak mengamalkan Al-Quran. Nah ini nih. Jadi pentingnya pengamalan. Bukan berarti juga tadi, yang penting saya mengamalkan, nggak usah baca, nggak usah ngehafal. Dia rugi namanya. Dia menyanyiakan kebaikan yang, peluang-peluang kebaikan yang ada di depan mata dia. Tetap kita gabungan, lihat di sini, kesimpulannya, kata Syekh Abdul Razak, bahwasanya ahlul Quran yang menjadi keluarga Allah dan orang-orang istimewanya itu siapa? Yaitu mereka yang Allah muliakan. Lihat nih, Allah muliakan. Dengan bisa mengumpulkan, menggabungkan antara ilmu Al-Quran, maknanya petunjuk-petunjuknya, dan amalan. Ya, kemudian berjuang melawan diri untuk melaksanakan perintah, perintah-perintah, dan menjauhi larangan-larangan. Nah ini, ya, karena di dalam Al-Quran intinya banyak perintah, banyak larang. Ini luar biasa ya, penjelasan singkat yang mudah-mudahan membuka pemikiran kita tentang siapa yang layak jadi ahlul Quran. Dan kita bisa muhasabah, introspeksi diri kita, apakah kita sudah termasuk atau tidak. Kalau belum termasuk, ya kita berjuang. Kalau sudah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan istiqomah di atasnya. Baik, selanjutnya. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني حدثنا جماد بن سعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ترتل bukan ترتل iya. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ahmad bin Yahya al-Hulwani, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdul Hamid al-Hamani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shu'aib dari Asim dari Zirrin dari Abdullah ibn Amru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ia berkata, ia bersabda, dikatakan kepada sahibil Quran pada hari kiamat, bacalah dan naiklah kepada derajat yang lebih tinggi dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu ketika akhir ayat yang engkau baca. Ya, ini hadis kabar gembira bagi sahibul Quran. Kata Syekh Albani, pernah kita bahas ya waktu daurah, ini keistimewaan penghafal Al-Quran. Dengan hafalannya dia bisa meraih derajat surga. Dan tentu derajat surga itu bisa diraih dengan berbagai macam amalan. Salah satunya dengan menjadi ahlul Quran. Ya. Dengan syarat ahlul Quran yang ikhlas karena Allah. Tidak berharap dunia, dinar, dirham. Ini kemuliaan. Dipanggil oleh Allah. Suruh baca. Ini kemuliaan. Kita kadang ketika di dunia ya, bisa baca di hadapan seorang guru, seorang ahli ilmu, seorang ulama. Sudah bahagia. Takut
takut, terus gemetar, terus tapi bahagia, ada kebahagiaan, kebanggaan. Apalagi nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala di depan Rabbul Alamin. Kita disuruh baca. Kalau kita sekarang nggak bisa baca, gimana nanti di hadapan Allah? Katanya cinta sama Allah. Tapi ketika disuruh baca kalam, nggak bisa. Maka buktikanlah dari sekarang dengan berusaha. Baik, di sini ada beberapa kalimat yang dimaksud dengan sahibul Quran, kemudian bacalah, kemudian naiklah, dan tartilkanlah. Kita lihat penjelasannya. Silakan. Sahibul Quran, dan makna dari kata sahibul Quran huwa man yulazimul Qur'ana inayatan bi tadabburihi. Dia adalah orang yang senantiasa memberikan perhatian kepada Al-Quran dengan mentadaburinya. Wa inayatan bil amali bih, dan memberikan perhatian terhadap pengamalan Al-Quran. Yaqra'ul Qur'ana wa yattabi'ul Qur'ana i'timaran wa imtisalan. Dan dia membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran dengan menegakkan perintah-perintahnya. Wa hadhihi min suhbati li kitabillahi ta'ala. Dan hal ini adalah kebersamaan dengan kitab Allah Ta'ala. Baik. Sahib Al-Quran. Sahib itu kan sering diartikan sahabat. Disebut sahabat itu kalau terus-menerus bersama, membersamai. Makanya kita ketika menjadikan seorang sahabat, kita sering bareng-bareng dengan. Nah, seorang muslim yang mengaku menjadi sahabat Al-Quran, lihat intensitas dia membaca, intensitas dia menghafal, merenungkan, berapa dalam sehari. Ternyata sehari semalamnya intensitas kebersamaannya itu lebih dari 24 jam waktunya, dengan Al-Quran hanya 1 jam. Dengan yang lain lebih banyak dari itu. Berarti sejatinya dia tuh bukan sahabat Al-Quran, tapi sahabat yang lainnya itu. Ya. Baik. Di sini disebutkan yang disebut dengan sahibul Quran adalah yang terus-menerus menaruh perhatian, terus-terus membersamai Al-Quran dengan perhatian tadabbur. Merenung, ya. Kadang dengan lisannya dia membaca ayat, kadang dia memikirkan ini ayat ini. Kemudian dia mengamalkan, dia baca Al-Quran, dia mengikuti Al-Quran, perintahnya, yakni Al-Quran menyuruh kita beramal. Maka dia beramal. Contoh, ini contoh kecil saja ya. Misalkan kita punya sisa uang, sisa makanan. Lalu kita ingat ayat tentang pahala sedekah. Maka seketika uang yang ada di tangan kita atau makanan yang ada di tangan kita, kita berikan kepada orang lain. Ya, itu contoh kecil bisa dalam hal infak. Atau dalam hal yang lain. Kita lagi terkena musibah, ingat ayat tentang sabar, tentang takdir. Maka seperti inilah ya suhbah sesungguhnya. Sahabat sesungguhnya yang seperti ini, yang terus bersama Al-Quran. Adapun kalau belajar Al-Qurannya seminggu sekali, itu pun terpaksa, sehari-harinya sibuk dengan perkara yang lain, bagaimana mungkin dia disebut sebagai sahabat? Bagaimana mungkin dia disebut sebagai sahabat? Baik, yang kedua. Wa qawluhu iqra, dan sabdanya iqra maksudnya adalah amrun bi qiraatil Qur'an. Adalah perintah untuk membaca Al-Qur'an. Wa hadzal amru lahu bi qiraatil Qur'ani fil jannah. Dan perintah ini baginya adalah membaca Al-Qur'an di dalam surga. Fa yu'maru fil jannati bi ayaqra al-Qur'an, bahwa dia diperintahkan di dalam surga untuk membaca Al-Qur'an. Wa minal ma'lumi annal jannata laysat darut taklif, dan sudah difahami bahwasanya surga bukan merupakan tempat pembebanan syariat. Wa innama hiya darut tana'umi wa nailis sawab. Akan tetapi surga itu merupakan tempat untuk merasakan kenikmatan dan meraih pahala dan mendapatkan pahala. Walihada qala ahlul ilm,
Oleh karenanya ahlu ilmi berkata, inna amro sahibil Quran bikiraatil Quran innama huwa qiraatun ala wajhi tana'umi wa taladzzuzi. Sesungguhnya perintah kepada sahibil Quran agar membaca Al-Quran sesungguhnya adalah membaca dari sisi merasakan kenikmatan dan kelezatan. Fahuwa yaqra'u mutanaiman wa mutaladzidan. Maka dia membacanya dengan penuh kenikmatan dan kelezatan. Yaqra'u wa yarqa fi darajil jannah. Dia membaca dan dia naik ke derajat surga. Mislama yulhamuna at-tasbiha wa dzikrallahi subhanahu wa ta'ala fil jannati. Sebagaimana dia diberi, ya Ustaz ya. Iya, diberi ilham. Diberi ilham bertasbih dan berzikir kepada Allah di dalam surga. Baik, nih lihat ya. Nanti di akhirat suruh baca. Suruh baca. Iqra. Baca. Suruh baca. Dan ini kejadiannya di surga. Jadi sudah masuk surga duluan. Kalau dia berbuat syirik, ya nggak masuk surga. Makanya kalau ditanya lebih penting mana menghafal Al-Quran dan belajar akidah. Kalau secara urutan ya belajar akidah dulu. Ya. Belajar akidah yang lurus. Karena nanti semua amalan itu nggak berguna. Nggak berguna. Maka orang tersebut diperintahkan di dalam surga untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Dan kita lihat di sini, sebagaimana diketahui, di surga itu bukan darut taklif. Maksudnya, tidak ada lagi beban syariat. Ya. Tidak ada lagi beban syariat. Yakni, tidak ada perintah, tidak ada larangan, seperti di dunia. Tapi kenapa disuruh baca? Kan ini bentuknya perintah, bacalah. Ya. Padahal di surga itu tidak ada taklif. Maka dan surga itu negeri kenikmatan. Waktunya kita bersenang-senang. Waktunya memetik hasil. Nah, kata para ulama, bahwasanya Shahibul Quran disuruh membaca Al-Quran itu adalah membaca berlezat-lezatan. Membaca dengan menikmati. Berlezat-lezatan bukan seperti sekarang. Sekarang di dunia kita diperintah membaca Al-Quran. Tapi terkadang sebagian orang belum sampai kepada ini. Dia baca dan menikmati bacaannya. Ada orang ada, tapi jarang. Kebanyakan ya mau baca aja udah untung. Kalau di akhirat itu betul-betul dia menikmati bacaan. Dan sekarang ya kita latih. Latih gimana bisa menikmati bacaan kita. Penting. Masuk dulu supaya. Baik. Kemudian dia baca dan naik di derajat surga. Seperti mereka diilhamkan untuk bertasbih dan zikir kepada Allah di surga. Seterusnya, silakan. Warqa fid darajat, maksud dari perkataan ini adalah ai fid darajatil jannah, di derajat-derajat surga. Wa hadza fihi tafaddulu ahlil jannah fi darajatil jannati bihasbi a'malihim. Dan ini di dalamnya terdapat tingkatan-tingkatan keutamaan ahlu surga dan tingkatan-tingkatan surga sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wa min jumlati a'malihim, dan di antara banyaknya amalan-amalan mereka, inayatuhum bil Qur'ani, perhatian mereka terhadap Al-Qur'an. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala
walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, dan bagi setiap darajat-darajat di dalam surga dari apa-apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Dan mereka diberi balasan oleh Allah, dan Allah membalas mereka, amalan-amalan mereka, dan mereka tidak akan dizolimi. Baik. Jadi naik ke derajat surga itu di tingkatan surga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan surga itu ada 100 tingkatan. Setiap tingkatan itu tergantung amalan kita. Dan ahli surga itu berbeda-beda tingkatan. Tergantung amalan mereka. Lihat. Dan di antara dari sekian banyak amalan yang bisa menempatkan kita di derajat surga adalah perhatian kita terhadap Al-Quran. Jadi bukan satu-satunya ya. Banyak amalan yang bisa menaikkan derajat kita. Salah satunya dengan perhatian terhadap Al-Quran. Ya. Banyak amalan yang lain seperti istighfar buat orang tua kita itu menaikkan derajat di surga. Tapi yang memang sudah jelas sorry yaitu dengan menjadi ahlu Quran. Seperti disebutkan di sini, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap derajat di surga tergantung amalan. Tergantung amalan. Dan agar Allah menyempurnakan balasan amalan mereka. Dan mereka tidak akan dizalimi. Bahkan ada hadis, tapi dinilai dhaif oleh para ulama. Tingkatan di surga itu jumlahnya sebanyak ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang kita baca sampai mana, ya di sanalah kita menempat. Tapi hadis ini dhaif. Yang jelas, kedudukan di surga itu diperoleh dengan amalan. Lihat, amalan. Bukan hanya omongan, tapi amalan. Dan di antara amalan yang bisa menaikkan derajat kita di surga adalah dengan perhatian terhadap Al-Quran. Ya. Baik. Satu pembahasan lagi, silakan. Dan maksud dari sabda Nabi warattil kama kunta turattilu fid dunya, yaitu la tasta'jil fil qiraati. Janganlah fil qiraati, dan janganlah engkau terburu-buru di dalam membaca Al-Qur'an. Wala tahudzal qiraati lil Qur'ani hadza, dan janganlah engkau cepat-cepat membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang cepat. Walakin iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya, akan tetapi bacalah Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Qur'an dengan tartil ketika di dunia. Wa hadza min tawfiyatil a'mali lil ibad, dan hal ini merupakan akhir dari amalan-amalan seorang hamba. Bidarajati wa rif'ati manazili fi jannatin na'im, dan derajat-derajat serta ketinggian kedudukan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fakullun bihasbi amalihi, dan semuanya tergantung kepada amalannya. Fakiraatul Qur'ani wa tadabburihi, maka bacaan Al-Qur'an dan tadabburnya, wa mujahadatun nafsi 'alal amali bih, dan kesungguhan dirinya di dalam mengamalkan Al-Qur'an, min jumlatil amali alladhi yartaqi bihil abdu fi darajil jannah, merupakan di antara dan di antara banyaknya atau rangkaian amalan-amalan yang dapat meninggikan seorang hamba derajatnya di dalam surga. Dan di antara amalan-amalan atau jumlah atau rangkaian amalan yang bisa menaikkan seorang hamba derajatnya di dalam surga. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi bayani li ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam menjelaskan makna sabda Nabi
Iqra warqa fa inna manzilata indaka ya inda akhiri ayati kunta taqra'uha. Bacalah dan naiklah, sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Yahtamilu syai'aini, dibawa kepada dua makna. Antakuna manzilatuhu inda akhiri hifdhih, yaitu kedudukanmu ketika akhir hafalanmu, wa antakuna inda akhiri tilawatihi limahfudhihi, dan kedudukanmu ketika akhir bacaanmu untuk dihafal. Dalam kitab Hadil Arwahi ila Biladil Afrahi halaman 67. Ta'liqnya dibaca, Ustaz? Kenapa? Tafawut. Ta'liqnya dibaca ini. Dibaca. Hadha fi tafawut. Wa hadhihi fihi tafawut. Dan di dalam hal ini terdapat kontradiksi, ya Ustaz, ya. Perbedaan, ya. Perbedaan. Dan di dalam hal ini terdapat perbedaan, li'annahu qad yahfadhu walakin la yatslu ma yahfadh. Sesungguhnya dia menghafal Al-Quran, akan tetapi dia tidak membaca apa yang dihafal. Wala ya'tani bih, dan tidak memberikan perhatian padanya. Fafil makna asani, dan pada makna yang kedua, inda akhiri tilawatihi limahfudhihi, maksudnya adalah annahu mu'tanin bima yahfadhu tikraran wa mudawamatan alal inayati bih. Dia memberikan perhatian terhadap apa yang dia hafal secara terus-menerus dan berkelanjutan di dalam memberikan perhatian kepadanya. Jadi maksud nanti di akhirat disuruh agar tartil, maksudnya la tasta'jil. Jangan cepat-cepat tergesa-gesa dalam bacaan. Dan jangan membaca Al-Quran seperti merontokkan kurma. Cepat-cepat. Ya. Tapi bacalah dan tartilkan perlahan. Ratil, di sini perlahan. Seperti dalam ayat Al-Quran, waratil Qur'ana tartila. Sebagian orang nggak terima itu hadis, itu ayat dipakai untuk belajar tajwid. Nggak ada hubungannya, kata. Iya, ayat itu perintah agar membaca Al-Quran dengan perlahan. Maksudnya dengan baik dan benar. Kalau top perintah khusus harus tajwid, dengan kata tajwid memang nggak ada di dalam Al-Quran. Tapi perintah agar perlahan. Sebagaimana engkau membaca tartil di dunia, ketika di dunia. Sekarang, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan ini min taufiyatil a'malil ibad. Dari balasan amalan bagi hamba. Balasan. Apa? Bidarojah, dengan derajat-derajat. Warif'ah, ketinggian. Warif'ati manazil, ketinggian kedudukan di surga. Fakulun bihasabi amali. Masing-masing tergantung amalannya. Tergantung amalannya. Maka membaca Al-Quran, menadaburinya, berjuang untuk mengamalkannya. Termasuk rangkaian amal yang bisa seorang hamba itu naik di tingkatan surga. Kalau kita ingin naik di tingkatan surga, salah satunya melalui Al-Quran. Ya, melalui Al-Quran. Ibnu Qayyim mengatakan terhadap makna ini, jadi baca, naik kedudukanmu akhir ayat yang kau baca. Di sini mengandung dua kemungkinan. Bisa jadi kedudukan dia surga, akhir hafalannya. Misalkan dia hafalan satu surat, ya segitu. Bisa juga maknanya yang dia baca dari hafalannya. Nah ini beda. Kadang orang hafal 30 juz. Tapi yang sering dia baca 1 juz. Berarti yang dihitung hanya 1 juz itu saja. Di sini dikatakan tafawut, ya. Seorang itu kadang menghafal, tapi dia tidak membaca yang dia hafal. Hafal sudah, tidak perhatian. Ya. Maka yang benar adalah dia membaca
apa yang dia hafalkan. Artinya apa? Dia mengulang-ulang, ya, terus-menerus perhatian terhadap Al-Quran. Ini yang paling utama. Ya. Ini yang paling utama. Jadi kalau kita lemah ya, dalam belajar Al-Quran, dalam menghafal, ingat hadis ini. Karena dengan hadis ini diharapkan kita semangat lagi. Karena balasan dari seorang pembaca dan penghafal Al-Quran itu mulia, besar. Tidak sembarangan. Baik, demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Terkait makna sahibul Quran dan beberapa kedudukan kemuliaan bagi mereka. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu